Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gentri Putri Dayat dengan NIM 2405556 dari Prodi Pendidikan Fisika kelas B. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari eksperimen fisika dasar saya yang berjudul karakteristik induktor dan potensiometer. Nah, adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. Untuk mempersingkat waktu, kalian bisa mempause video ini untuk membaca rumusan masalahnya dan juga tujuan eksperimen kali ini. Lanjut, yang pertama adalah dasar teori. Dasar teori yang kami gunakan yang pertama adalah induktor. Induktor adalah perangkat pasif yang menyimpan energi dalam medan magnet dan mengembalikan energi ke sirkuit kapanpun diperlukan. Induktor di rangkaian DC dibentuk oleh core silindris dengan banyak putaran konduktor. Nah, adapun contoh gambar dari induktor adalah sebagai berikut. Itu ada panjang lilitannya dari ujung lilitan ke ujung lilitan lainnya, lalu ada inti induktornya yang dileliti, lalu ada jumlah lilitannya dan juga tegangannya itu jaraknya itu. Nah, adapun karakteristik dari induktor dalam rangkaian DC ini meliputi beberapa hal berikut. Yang pertama, bahwa induktor tidak menghantarkan arus secara stabil. Maksudnya, saat pertama kali dihubungkan ke sumber arus DC, induktor menahan arus untuk sesaat karena medan magnet yang terbentuk di sekeliling lilitannya. Namun, setelah medan magnet stabil, induktor akan bertindak seperti kawat biasa, sehingga arus yang mengalir bebas tanpa ada penundaan. Lalu yang kedua karakteristiknya adalah bahwa induktor itu bersifat induktansi. Apa sih induktansi? Yaitu adalah kemampuan induktor untuk menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Nilai induktansi tergantung pada jumlah lilitan, luas penampang lilitan, panjang lilitan, dan bahan inti yang digunakan. Rumus untuk induktansi adalah di mana ada jumlah lilitan, flux magnet, dan arusnya. Dalam rangkaian DC, induktor menentang perubahan arus secara tiba-tiba. Saat arus DC berubah, induktor akan menghasilkan tegangan yang berlawanan arah untuk melawan perubahan arus tersebut. Ini disebut dengan fenomena self-induction. Namun, jika arus konstan atau tidak berubah, tegangan pada induktor menjadi 0. Yang keempat, karakteristiknya adalah jika induktor memiliki inti besi, nilai induktansinya meningkat karena inti besi merupakan medan magnet. Namun, ini juga bisa menyebabkan kehilangan daya karena adanya histeresis dan arus eddy pada inti besi. Meskipun dalam arus DC efeknya relatif kecil. Nah, yang kelima adalah setelah arus mencapai kondisi stabil atau tidak ada perubahan, tegangan pada induktor menjadi 0. Nah, tadi itu yang kayak seperti nomor 3, yaitu karena tidak ada perubahan medan magnet lagi. Hal ini membuat induktor tampak seperti penghubung pendek atau short circuit dalam kondisi arus DC yang konstan. Nah, dasar teori yang kedua itu adalah jembatan Wheatstone. Jembatan Wheatstone adalah nama yang diberikan pada kombinasi 4 resistansi yang dihubungkan untuk memberikan nilai pusat 0. Rangkaian berbentuk berlian ini yang konsepnya dikembangkan oleh Charles Wheatstone dapat digunakan untuk mengukur secara akurat nilai resistansi yang tidak diketahui atau sebagai sarana mengkalibrasi alat ukur voltmeter, ampermeter, dan lain sebagainya dengan menggunakan resistansi, variabel, dan rumus matematika yang sederhana. Nah, contoh gambar rangkaiannya adalah sebagai berikut. Ini kenapa disebut dengan rangkaian berlian? Untuk berlian karena ini seperti berlian itu bentuknya. Nah, lalu berdasarkan rangkaian tersebut dengan menggunakan hukum Kirchhoff 1 dan hukum 1 dan 2 Kirchhoff, maka diperoleh persamaannya sebagai berikut. Di FAB sama dengan FAD itu adalah I1 dikali R1 sama dengan I2 kali R2. Dan juga sama dengan FBC dengan FDC. Nah, karena sama-sama kan ini arusnya adalah I1 per I2 gitu, kanan sama kiri. Jadi yang bikin persamaan adalah yang R3 per R1 sama dengan R4 per R2. R itu adalah hambatannya, atau bisa juga ditulis sebagai R1 dikali R4 sama dengan R3 dikali R2. Nah, adapun potensiometer, itu dasar yang ketiga adalah resistor yang dapat disesuaikan yang digunakan dalam rangkaian untuk banyak hal, seperti untuk mengendalikan volume penguat, mengendalikan kecerahan cahaya, dan masih banyak lagi. Pada dasarnya, rangkaian potensiometer adalah sebuah pembagi tegangan yang mengukur tegangan yang tidak diketahui dengan mengatur yang lebih diketahui, yaitu tegangan yang terbagi sampai sesuai atau cocok dengan yang diketahui.
Adapun contoh gambar rangkaiannya adalah sebagai berikut, seperti ini. Berdasarkan rangkaian yang di atas, diketahui bahwa kalibrasi dari pembagi tegangan dipenuhi dengan menutup saklar S1 dan mengatur R sampai detektor D1 mengindikasikan setimbang. Dalam kondisi ini, kita akan menetapkan atau membuktikan bahwa FA sama dengan Fref sesuai akurasi dari detektor kesetimbangan. Secara efektif, ini mengkalibrasi rangkaian pembagi karena FA dibagi antara resistor presisi R1 dan R2. Penyapu R1 menyapu tegangan antara 0 pada bagian bawah dan FB pada bagian atas di resistor variabel. Ada pula, tegangan FB dapat dicari dengan menggunakan persamaan FB sama dengan R1 dikali FA per R1 ditambah R2. Nah, lanjut ke percobaannya, ada alat dan bahannya. Ini yang kita gunakan kali ini adalah yang pertama ada jembatan Whetstone, ada kumparan, ada hambatan geser, hambatan bangku, ada baterai, multimeter digital, ada galvanometer, kabel, voltmeter, dan ampermeter. Dan juga ada satu lagi itu sumber dari tegangannya. Nah, lanjut ke prosedur percobaan. Yang pertama ini menggunakan percobaan jembatan Whetstone yang biasa. Pertama itu siapkan alat dan bahan yang tertulis pada bagian alat dan bahan tadi yang di slide sebelumnya, kecuali baterai. Rangkai alat seperti pada gambar rangkaian yang ada pada dasar teori itu yang sebelum-sebelumnya, atau dapat dirangkai seperti gambar yang ada di slide kali ini. Lalu setelah sudah dirangkai, nyalakan sumber tegangannya, atur tegangannya kecil aja dulu, jangan besar-besar. Lalu jepit ujung kabel nih yang ada di galvanometer yang warna merah ini, alat warna merah yang kan ada kabel yang tidak tersambung kemanapun, itu jepit ke kawat yang ada di jembatan Whetstone ini yang ada di warna kuning ini. Jalur ada kawatnya. Lalu geser ke kanan ke kiri sampai jarum pada galvanometer menunjukkan angka 0. Lalu catat jarak dari capit ini ke ujung kanan si warna kuning itu penggaris dan catat itu sebagai L3. Nah, dari capit ke ujung kiri itu sebagai jaraknya L4. Lalu ulangi percobaan dengan mengubah-ubah nilai hambatan di hambatan bangku dan jika kumparan diberi inti besi untuk melihat perbedaannya. Nah, yang kedua itu adalah percobaan potensiometer. Sama seperti di jembatan Whetstone, bedanya ini menggunakan baterai. Yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan tertulis pada bagian alat dan bahan tadi. Rangkai alat seperti pada gambar rangkaian yang ada pada dasar teori atau yang ada seperti di foto berikut ini. Lalu nyalakan sumber tegangan dan atur sedikit aja, itu kayak kecil banget tegangannya. Lalu jepit ujung kabel galvanometer pada kawat yang ada di jembatan Whetstone. Lalu geser ke kanan ke kiri untuk menunjukkan angka 0. Lalu catat seperti tadi di ujung ke kanan. Nah, dari capit ke ujung kanan itu sebagai AC dan dari capit ke ujung kiri sebagai AC aksen. Lalu ulangi percobaan menggunakan baterai dengan jenis yang berbeda. Nah, adapun data yang diperoleh dari percobaan tersebut adalah sebagai berikut. Itu adalah jembatan Whetstone tanpa inti besi dan jembatan Whetstone dengan inti besi. Lalu gagal ini adalah dengan menggunakan rangkaian potensiometer. Dapat dihasilkan banyaknya ada R bangku, ini yang R yang diubah-ubah, gitu yang hambatannya. Lalu ada L3, ada L4, ada I, ada arus, dan tegangan-tegangannya. Oh ya, sebelumnya di yang GGL1 ini adalah GGL yang sudah diketahui ininya ya. Lalu, adapun analisis data yang diperoleh dari data yang sebelumnya itu adalah sebagai berikutnya, yang ada di paling kanan ini yang R2 dan GGL2. R2 ini didapat dari yang menggunakan perhitungan rumus yang ada di dasar teori tadi, atau menggunakan rumus R bangku itu dikali dengan L4 dibagi L3, maka akan menghasilkan R2. Atau di sini contohnya di jembatan Whetstone tanpa inti besi ini 25,2 dikali dengan 0,95 dibagi dengan 0,05, maka hasilnya adalah 478,8. Oh, itu adalah hambatannya. Begitu pula dengan data-data selanjutnya dan juga jembatan Whetstone dengan inti besi. Dan juga GGL ini menggunakan GGL2 ini, jadi GGL2 ini menggunakan rumus yang tadi ada di dasar teori, atau menggunakan rumus E2 sama dengan E1. E1 ini yang ada di GGL1 dikali dengan AC aksen dibagi AC, atau nanti 1,26
dikali dengan ACFCE 0,46 dibagi 0,585 atau masukkan 0,99, sama ya seperti yang ada di jembatan Redstone tadi, karena emang rangkaiannya ini sama, jadi kurang lebih rumusnya juga akan sama. Itu hasilnya sebagai berikut. Nah, kesimpulan dari percobaan kali ini adalah bahwa jembatan Redstone dapat digunakan untuk mengukur secara akurat nilai resistansi tidak diketahui, atau sebagai sarana mengkalibrasi alat ukur, voltmeter, ampermeter, dan lain sebagainya, dengan menggunakan resistansi variabel dan rumus matematika yang sederhana. Nah, bila resistansi dengan si kumparan itu dengan adanya inti besi dan tanpa inti besi itu hampir sama, walau kecil perbedaannya seperti yang dikatakan tadi sebelumnya itu. Kalian bisa melihat lagi. Lalu kita juga dapat mencari gaya gerak listrik atau GGM-nya dengan menggunakan dua jenis baterai yang berbeda, lalu membandingkan hasil resistansi keduanya dengan menggunakan tadi si jembatan Redstone itu. Oke, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah mengucapkan teorinya. Terima kasih, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.